Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini pelajaran IPA tema 2 yaitu tentang energi alternatif. Anak-anak bisa lihat di LKS tema 2 halaman 70 sampai 71. Anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari energi. Nah, sebagian besar energi yang kita gunakan berasal dari bahan bakar minyak dan batu bara. Kedua bahan tersebut adalah merupakan energi yang tidak dapat diperbarui atau bahan bakar yang dapat habis dan sulit untuk diperbarui. Karena berasal dari fosil hewan dan tumbuhan yang mati berjuta-juta tahun yang lalu. Padahal kebutuhan manusia akan energi semakin meningkat. Maka dari itu, lalu apa cara untuk menangani masalah tersebut? Cara menanganinya perlu adanya sumber energi pengganti untuk menggantikan energi bahan bakar tersebut, yaitu dengan energi alternatif. Nah, anak-anak, apa sih arti energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan sumber energi bahan bakar yang jumlahnya terbatas. Contoh energi bahan bakar yang jumlahnya terbatas adalah yang tadi sudah kita bahas, yaitu minyak dan batu bara. Lalu perlu diketahui juga nih, manfaat energi alternatif adalah pertama, bersifat ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan pencemaran, dan yang kedua, dapat menghemat penggunaan sumber energi yang jumlahnya terbatas. Lalu jenis-jenis energi alternatif adalah terbagi dua ya anak-anak. Yang pertama, sumber energi yang bersifat kekal. Artinya adalah energi ini tidak akan pernah habis dan tidak bisa dibuat. Contohnya cahaya matahari, angin, aliran air, panas bumi. Lalu yang kedua, sumber energi yang dapat diperbarui. Artinya energi ini dapat habis namun bisa dibuat. Contohnya bahan bakar bio. Untuk lebih jelas lagi, mari kita bahas jenis-jenis energi alternatif. Mulai dari jenis energi alternatif yang sumber energinya yaitu bersifat kekal. Contoh pertamanya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan energi cahaya terbesar yang ada di bumi anak-anak. Energi matahari banyak sekali manfaatnya, yaitu mengeringkan pakaian, menjaga kesehatan tulang, mengeringkan makanan, sumber penerangan alami, menghasilkan listrik tenaga surya dengan menggunakan panel surya, lalu membantu pertumbuhan tumbuhan, seperti membantu proses fotosintesis atau pembuatan makanan pada tumbuhan hijau, dan masih banyak lagi manfaat. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu angin. Angin merupakan udara yang bergerak karena perbedaan tekanan. Angin dapat menerbangkan benda-benda karena menyimpan energi gerak. Contoh manfaat energi angin yaitu dapat menggerakkan perahu layar. Lalu energi angin juga dapat diubah menjadi energi listrik oleh kincir angin. Salah satu fungsi dari kincir angin adalah PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Cara kerjanya yaitu kincir angin dihubungkan dengan generator. Apabila kincir angin berputar, maka generator dapat menghasilkan energi listrik. Contoh yang ketiga yaitu aliran air. Aliran air yang mengalir dengan deras dapat menjadi sumber energi. Contoh pemanfaatan energi aliran air yaitu oleh PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Cara kerja PLTA ini umumnya dibuat bendungan air seperti waduk, kemudian air dialirkan melewati terowongan yang menurun. Aliran ini akan memutar baling-baling kincir atau turbin yang dihubungkan dengan generator. Generator berputar dan menghasilkan energi listrik. Contoh yang keempat yaitu panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi atau di dalam perut bumi. Contoh pemanfaatan energi panas bumi yaitu PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Cara kerjanya yaitu uap yang dihasilkan panas bumi mampu memberikan tekanan udara pada turbin sehingga menyebabkan turbin dapat berputar. Perputaran turbin yang dihubungkan dengan generator listrik dapat menghasilkan energi listrik. Selanjutnya kita akan membahas jenis energi alternatif sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya yaitu bahan bakar bio. Anak-anak, bahan bakar bio artinya adalah bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Lalu bahan bakar bio ini terbagi atas 3 macam ya. Ada biodiesel, lalu bioetanol, dan biogas. Mari kita bahas satu persatu macam-macam. Biodiesel artinya adalah bahan bakar yang berasal dari minyak atau lemak nabati maupun hewan. Contohnya di sini ada pada tanaman jarak dan kelapa sawit yang dapat diolah menjadi biodiesel pengganti solar. Lanjut, bioetanol artinya bahan bakar yang berasal dari tanaman. Tanamannya itu ada jagung, tebu, singkong yang dapat diolah menjadi bioetanol pengganti bensin ataupun premium. Oke, contoh terakhir dari macam-macam bahan bakar bio yaitu adalah biogas. Biogas artinya adalah bahan bakar yang berasal dari limbah organik. Ayo anak-anak, ada yang tahu apa sih arti dari limbah organik? Bisa lihat di gambar ini, limbah organik itu adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup seperti kotoran manusia, kotoran hewan, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Limbah-limbah tersebut diolah menjadi biogas. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Dalam skala besar, biogas juga dapat menghasilkan energi listrik untuk penerangan. Oke anak-anak, sekian dulu ya materinya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya anak-anak kerjakan tugasnya ya di LKS halaman 71 nomor 1 sampai 5.